Gue mau nanya, lo percaya nggak ada barang dijual cuma Rp5.000, tapi pemiliknya masih bisa ngantongin profit 1 sampai 2 juta rupiah per hari? Kalau lo nggak percaya, wajar. Karena kebanyakan orang ngukur untung dari markup, bukan dari putaran. Jadi pertanyaannya sekarang, yang salah itu bisnisnya atau cara mikir kita? Selamat datang di Bangun Aset, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis logika. Kali ini kita bahas rahasia bisnis Cina. Harga super murah, tapi profitnya bikin gila. Sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dukung channel ini. Di video ini, gua kasih 5 kunci biar lo paham kenapa bisnis murah tetap cuan, plus 2 simulasi angka buat ngebandingin jualan murah sama jualan mahal, dan di ujungnya, lo bisa milih langkah yang paling aman sesuai kondisi lo, UMR, cicilan, atau UMKM kecil. Banyak orang salah paham, dikira harga murah itu pasti rugi. Padahal, yang sering bikin tekor itu biaya bocor yang nggak kelihatan, stok mati yang numpuk, sama cash flow yang mampet, hasilnya lo kerja keras tiap hari, tapi duit nggak nambah, malah nombok tanpa sadar. Gue tegas ya, yang bikin bisnis lo jatuh bukan karena harga lo murah, tapi karena lo nggak ngerti biaya per transaksi. Kalau lo nggak tahu keluar duit berapa tiap ada satu order, lo itu kayak jalan terus tapi dompet bocor, makin rame makin habis. Simulasi pertama, anggap margin bersih lo cuma Rp1.000 per barang, tipis banget. Tapi lo bisa jual 300 barang per hari, hitungannya 300 kali Rp1.000 sama dengan Rp300.000 per hari. Kalau 26 hari kerja jadi sekitar 7,8 juta rupiah per bulan. Kesimpulannya, margin tipis, aman, kalau volume dan repeat order kejaga. Simulasi kedua, lo ambil margin bersih Rp30.000 per transaksi, kelihatannya gede, tapi cuma laku 3 transaksi per hari. Hitungannya, 3 kali Rp30.000 sama dengan Rp90.000 per hari. Sebulan, 26 hari, jadi 2,34 juta rupiah. Kesimpulannya, margin gede bisa kalah sama bisnis murah yang ramai dan muter cepat. Coba lo lihat warung, ayam geprek, seblak, kopi literan, harganya nggak mahal, tapi yang menang itu yang putarannya kenceng. Mereka bukan cari sekali jual untung gede, tapi cari untung stabil tiap hari buat nutup cicilan, biaya sekolah, dan modal muter lagi. Tapi, gue ingetin, volume tinggi itu ada risikonya. Lo capek, operasional jadi chaos, dan gampang berantakan kalau stok, pencatatan, dan supplier lo nggak rapi. Ujungnya selisih kas, barang hilang, retur nyusahin, sampai cash flow ketahan. Mulai besok, lo catat 3 angka ini. Modal per barang, biaya per transaksi, dan margin bersih. Cukup pakai notes HP, begitu angka ini jelas, lo langsung tahu bisnis lo beneran untung atau cuma rame doang. Dan lo bisa benerin strategi dari akarnya. Yang perlu lo pegang sekarang, bisnis murah itu bukan soal nekat, tapi soal hitungan per unit yang rapi. Karena disitulah kelihatan mana yang beneran cuan dan mana yang cuma kelihatan laku. Banyak orang kejebak satu hal, omzet. Padahal, omzet itu cuma angka rame, bukan angka kaya. Lu bisa kelihatan laris, tapi rekening lo tetap kering kalau tiap transaksi sebenarnya nggak nyisa untung bersih. Jadi mulai sekarang stop mabuk omzet. Fokus ke untung per transaksi. Ini yang kontra dan sering nyakitin ego. Omzet gede itu bisa jadi tanda bahaya. Kalau yang lo gedein cuma ramai, tapi lo nggak tahu duit bersih yang masuk berapa, bisnis lo lagi jalan ke jurang pelan-pelan. Karena makin banyak order, makin banyak kebocoran yang ikut ke bawah. Gue sederhanain ya, tiap produk itu harus punya harga asli versi lo. Rumus warungnya, harga beli barang, ditambah biaya tempel, kayak packing, ongkir, admin, ditambah risiko retur, itu baru ketemu biaya total per unit. Kalau lo nggak punya angka ini, lo cuma nebak-nebak. Sekarang kejadian yang sering di marketplace. Asumsi harga jual Rp20.000, lalu biaya admin, layanan, voucher, totalnya 12%. Hitungannya 12% kali Rp20.000 sama dengan Rp2,4.000 biaya tak terlihat. Kesimpulannya, kalau margin lo cuma Rp2.000, lo rugi walau laku keras. Contoh kedua, biaya packing yang suka diremehin UMKM. Asumsi bubble Rp1.000, packing Rp1,5.000, tenaga Rp1,5.000, total Rp4.000 per order. Kalau margin kotor lo Rp6.000, berarti Rp6.000 dikurang Rp4.000, sisa Rp2.000 bersih. Kesimpulannya, bisnis murah itu menang karena mereka ngepres biaya per order, bukan karena mereka sulap. Makanya, sebelum lo teriak profit gue berapa, lo harus tahu dulu biaya gue berapa. Banyak orang kelihatan untung karena belum ngitung biaya kecil. Padahal, biaya kecil itu, kalau dikali ratusan transaksi, berubah jadi pembunuh profit.
Contoh nyatanya ada di depan mata, penjual gorengan. Untung per biji kecil, tapi repeat buyer tinggi dan putarannya cepat. Mereka nggak butuh satu pembeli yang sekali beli banyak, mereka butuh pembeli yang balik terus tiap hari. Itu bedanya bisnis hidup dan bisnis viral doang. Tapi ada peringatan, kalau volume naik sementara kontrol lemah, yang muncul itu masalah. Stok hilang, selisih kas, pegawai bisa mainin, dan ujungnya lo capek tapi nggak kaya. Jadi sebelum ngegas, pastiin sistemnya kuat dan angkanya jelas. Aksi kecil buat besok, bikin kartu satuan buat produk lo. Tulis biaya total per unit admin, packing, risiko, lalu tentuin margin bersih minimal yang lo mau. Kalau angka ini udah ada, lo nggak gampang ketipu ramai. Yang jadi PR sekarang, kok mereka bisa dapat harga bahan super murah tanpa ngorbanin kualitas? Jawabannya bukan doa, tapi supplier dan skala. Karena beli satu itu mahal, beli 100 itu diskonnya nggak ngotak. Gua kasih pembuka yang bikin banyak orang kejedot realita. Harga murah itu bukan karena mereka curang, tapi karena mereka belanja lebih pintar. Negosiasi itu bukan dimulai dari mulut manis, tapi dari kepastian order yang bisa diulang. Logikanya simple. Supplier ngasih harga turun kalau lo ngasih dua hal, volume dan kepastian repeat. Jadi bukan lo minta diskon sambil ngarep, tapi lo datang bawa rencana belanja yang jelas, kapan beli lagi, berapa banyak, dan polanya gimana. Sekarang simulasi biar kebayang, asumsi beli satu pieces harga Rp18.000. Tapi kalau beli 100 pieces, harganya jadi Rp14.500. Selisihnya Rp3.500 per PCS, dikali 100 jadi hemat Rp350.000 per batch. Kesimpulannya ini sumber profit tanpa perlu naikin harga jual. Simulasi kedua, ongkir dan logistik itu sering jadi pembunuh diam-diam. Asumsi, lo kirim ecer 10 kali dengan biaya Rp15.000 per pengiriman. Total Rp150.000, tapi kalau lo gabung jadi grosir, cukup satu kali kirim Rp35.000. Artinya, lo hemat Rp115.000. Kesimpulannya, hemat ini bisa nutup packing dan admin. Contoh nyata di kota dan desa juga sama. Peternak beli pakan per sak itu mahal. Beli per ton itu jauh lebih murah. Pedagang sayur yang kuat biasanya belanja ke induk pasar jam 2 pagi. Bukan nunggu siang beli di pengecer. Karena selisih harga itu yang jadi napas bisnis. Tapi gua kasih peringatan keras. Beli banyak itu pedang bermata dua. Kalau barang lo nggak muter, stok mati, uang ketahan, dan lo jadi gudang berjalan yang capek tapi nggak punya cash buat gerak. To-do yang bisa lo kerjain besok, jangan langsung gas beli banyak. Mulai dari pre-order 7 hari, atau bikin paket bundling, tujuannya biar lo punya kepastian penjualan dulu sebelum restock, jadi diskon supplier lo dapat, tapi cash flow lo tetap aman. Kalau lo udah bisa main di supplier dan skala, masih ada pertanyaan yang lebih gelap. Margin tipis, kok bisa tetap cuan gede? Jawabannya, duit mereka sering datang dari sampingan di dalam bisnis. Bukan cuma dari jual barang utamanya. Gue bongkar pola yang sering bikin orang salah sangka. Barang murah itu kadang cuma umpan. Profitnya bukan cuma dari produk utama, tapi dari jalur samping yang lo sering nggak sadar. Makanya, kelihatan murah, tapi kok duitnya deras. Ini yang kontra. Banyak bisnis sengaja bikin satu produk kelihatan paling murah supaya orang masuk dulu. Begitu orang udah beli, baru profitnya dikunci dari item lain yang marginnya lebih tebel atau dari layanan tambahan yang gampang dieksekusi. Gampangnya gini, cross-sell itu jualan tambahan yang nyambung. Contoh warung, mie instan kelihatan murah, tapi yang bikin cuan sering dari minuman, es batu, rokok, atau telur, karena margin item tambahan itu lebih enak dan repeatnya tinggi. Simulasi pertama, asumsi ada 100 pembeli per hari. Lalu, 30% diantaranya mau nambah item yang margin bersihnya Rp3.000. Hitungannya 100 kali 30% kali Rp3.000 sama dengan Rp90.000 per hari. Sebulan 26 hari, jadi Rp2,34 juta. Kesimpulannya, profit diam-diam ini bisa ngegaji satu orang part-time. Simulasi kedua, gua mau lu lihat kekuatan repeat order. Asumsi margin bersih Rp2.000 per order, kalau satu pelanggan balik 4 kali sebulan, berarti 4 kali Rp2.000 sama dengan Rp8.000 per bulan per pelanggan. Kalau lo punya 300 pelanggan aktif, 300 kali Rp8.000 sama dengan Rp2,4 juta per bulan. Kesimpulannya, fokusnya harus pelanggan aktif, bukan cuma viewer atau follower. Contoh nyata UMKM, laundry kiloan. Harga per kilo dibuat kompetitif biar orang masuk. Tapi profitnya sering datang dari setrika kilat, parfum premium, antar jemput, atau layanan ekspres yang biaya tambahannya kecil, tapi harga tambahannya lumayan.
Peringatan penting, jangan sampai lo bikin produk umpan murah, tapi lo nggak punya produk penyelamat margin. Kalau nggak ada item profit, lo jadinya kerja rodi, rame terus, tapi yang kaya bukan lo, yang kaya kurir dan platform. To-do besok yang simple, tentuin 3 hal. Satu produk pancingan yang bikin orang masuk, satu produk penyelamat margin yang gampang di-upsell, dan satu layanan add-on yang bisa lo tawarin tanpa nambah ribet operasional. Kalau jalur profit sampingan udah kebentuk, ada satu biang masalah yang bikin UMKM tekor, bukan saingan. Tapi kebocoran Rp2.000 per transaksi yang pelan-pelan jadi kuburan. Gua mau lo sadar satu hal yang nyebelin. Bisnis itu sering mati bukan karena pesaing, tapi karena kebocoran kecil yang lo anggap receh. Dan parahnya, kebocoran receh itu jarang kerasa di hari ini. Tapi kerasa banget di akhir bulan, saat lo bingung kok duit nggak numpuk. Ini yang kontra. Yang bikin lo miskin bukan gaji kecil, tapi bocor receh yang lo biarin tiap hari. Lo merasa cuman keluar dikit, padahal kalau dikali transaksi dan dikali hari, itu berubah jadi lubang besar yang ngisep profit pelan-pelan. Kebocoran klasik itu banyak, plastik double, sambal kebanyakan, tisu, bonus seikhlasnya, bensin antar, top up promo, sampai biaya admin yang lo lupa masukin. Kalau lo nggak punya batas dan standar, kebocoran ini jalan sendiri tanpa izin. Simulasi pertama, anggap bocor Rp2.000 per order, dan lo punya 80 order per hari. Hitungannya, 80 kali Rp2.000 sama dengan Rp160.000 per hari, sebulan 26 hari, jadi Rp4,16 juta. Kesimpulannya, ini setara cicilan motor yang hilang cuma gara-gara receh. Simulasi kedua, waste stock makanan. Asumsi modal bahan Rp1,5 juta per minggu, lalu waste 8% karena basi atau salah masak. Hitungannya 8% kali Rp1,5 juta sama dengan Rp120.000 per minggu, sebulan kira-kira Rp480.000. Kesimpulannya waste kecil, tapi konsisten itu nyolong profit tanpa bunyi. Contoh nyata, UMKM minuman, gelas bocor, es kebanyakan, takaran gula nggak standar, topping kebanyakan, itu semua bikin rasa enak tapi margin tipis. Makanya, yang menang biasanya bukan yang paling kreatif, tapi yang paling disiplin standar takaran. Gua kasih peringatan, nekan biaya, jangan sampai nurunin kualitas. Kalau lu terlalu pelit, sampai pelanggan kabur, volume anjlok, dan semua hitungan lu runtuh. Jadi tekan biaya itu harus cerdas, bukan asal pangkas. To-do besok, bikin SOP takaran dan log harian. Catat jumlah transaksi, catat pengeluaran operasional, catat selisih kas, minimal 7 hari dulu. Dari situ, lo bakal lihat kebocoran terbesar lo di mana, lalu tinggal dipotong satu persatu. Kalau biaya udah ketat, masih ada jurus yang bikin bisnis bisa ngebut, cash flow. Karena bisnis bisa untung di kertas, tapi tumbang di dompet kalau duitnya nyangkut. Gue bilang apa adanya, banyak bisnis bangkrut itu bukan karena rugi, tapi karena duitnya nyangkut. Di catatan kelihatan untung, tapi di tangan nggak ada cash buat belanja bahan, bayar pegawai, atau nutup operasional harian. Ini yang kontra, bisnis lo bisa tumbuh, tapi sekaligus pingsan. Makin rame order, makin besar kebutuhan modal kerja, kalau lo nggak ngerti aliran uangnya, lo bakal kehabisan napas di tengah jalan walau penjualan naik. Prinsipnya sederhana, kalau lo jual cepat tapi bayarnya lama, lo mati pelan-pelan. Sebaliknya, kalau lo bisa jual cepat tapi bayarnya cepat, sementara supplier bisa lo bayar belakangan, lo punya napas panjang dan bisa muter modal lebih agresif. Simulasi pertama, asumsi lo jual Rp300.000 per hari, tapi pelanggan bayarnya tempo 30 hari. Hitungannya kebutuhan modal kerja itu Rp300.000 dikali 30, hasilnya Rp9 juta nganggur di piutang. Kesimpulannya makin rame, makin butuh duit parkir, dan ini yang sering bikin UMKM tumbang. Simulasi kedua, stok lama itu bukan cuma memenuhi gudang, tapi makan peluang. Asumsi stok lo Rp5 juta, numpuk 60 hari. Dan normalnya, kalau modal muter lo bisa dapat margin 8% per bulan. Hitung kasar peluang hilang, Rp5 juta kali 8% kali 2 bulan, sama dengan Rp800.000. Kesimpulannya, stok mati itu ngerampok profit masa depan. Contoh nyata, toko harian yang laku cepat sering lebih sehat daripada toko yang barangnya mahal tapi jarang muter. Yang harian mungkin margin kecil, tapi cash masuk terus. Jadi bisa belanja lagi, bisa bayar cicilan, dan nggak ketergantungan utang. Gua kasih peringatan, jangan nutup cash flow pakai utang konsumtif. Kalau lo pinjem tanpa hitungan sumber bayar yang jelas dari margin, lo cuma mindahin masalah dari hari ini ke bulan depan dan bunganya jadi beban permanen. To do besok, pakai aturan 3.
Stok maksimal 14-21 hari, piutang ditekan sekecil mungkin, dan mulai nego tempo supplier walau kecil. Misalnya bayar 7 hari atau 14 hari, supaya uang lo nggak habis parkir di stok dan piutang. Yang harus lo pegang, bisnis murah atau mahal itu urusan belakangan. Yang nentuin lo, bertahan itu cash flow. Karena cash flow yang sehat bikin lo bisa muter, adaptasi, dan nggak panik saat pasar berubah. Gua rangkum tegas, rahasia bisnis murah, tapi cuan itu bukan sulap. Kuncinya 5, margin per unit jelas, supplier dan skala, profit dari sampingan, biaya ditekan dengan disiplin, dan cash flow dipaksa muter cepat. Kalau 5 ini beres, bisnis kecil pun bisa jadi mesin uang. Ini yang kontra. Yang bahaya bukan bisnis murah. Yang bahaya itu bisnis yang lo jalanin tanpa ngerti angka dasarnya. Karena lo bisa ngerasa hebat tiap hari, tapi sebenarnya lo cuma kerja keras buat nol besar. Simulasi buat kondisi UMR dan yang banyak cicilan, asumsi lo cuma sanggup modal 1,5 juta rupiah dan targetnya balik modal dalam 30 hari. Hitungannya 1,5 juta rupiah dibagi 30 sama dengan 50 ribu rupiah per hari. Kesimpulannya lo butuh model yang realistis, bukan yang kelihatan keren. Kalau margin bersih lo Rp2.000 per order, berarti target Rp50.000 per hari itu butuh 25 order per hari. Ini jauh lebih masuk akal daripada ngotot cari margin gede, tapi sepi, jadi fokus, lo harus bikin 25 order itu kejadian secara konsisten. Simulasi buat UMKM yang lebih serius, asumsi modal kerja 10 juta rupiah, target margin bersih 10% per putaran, dan modalnya muter 2 kali sebulan. Hitungannya 10 juta rupiah kali 10% kali 2 sama dengan 2 juta rupiah per bulan. Kesimpulannya kalau cash flow rapi, bisnis murah tetap bisa stabil dan naik kelas pelan-pelan. Contoh nyata, ibu rumah tangga jualan frozen, anak muda jadi reseller barang harian, warung desa jual kebutuhan pokok. Yang menang bukan yang paling gaya, tapi yang paling rapi ngitung, paling disiplin pegang stok, dan paling konsisten jaga pelanggan balik lagi. Peringatan terakhir, jangan bergantung satu jalan. Harga bahan bisa naik, demand bisa turun, fee marketplace bisa berubah. Jadi, lo harus punya plan B. Bisa dari channel jualan lain, supplier cadangan, atau produk pengganti yang tetap muter. To-do yang bisa lo kerjain besok, tulis satu halaman. Produk apa yang mau lo jual, margin bersih minimal berapa, target order harian berapa, dan rencana suppliernya siapa, plus cara lo ngelola stok biar nggak numpuk. Kalau ini kelar, lo udah selangkah di depan kebanyakan orang. Sekarang gue pengen denger dari lo. Lo tim mana? Margin tipis tapi rame? Atau margin tebal tapi sepi? Tulis di komentar alasan lo, sekalian tulis kondisi lo, UMR, banyak cicilan, atau lagi bangun UMKM, biar gue bisa bikinin bahasan yang paling relevan. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel Bangun Aset.